Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang berada di bagian paling barat Provinsi Jambi. Kabupaten ini merupakan daerah yang banyak memiliki warisan budaya dari sejak ratusan tahun lalu. Warisan yang ditinggalkan seperti adanya kebun teh tertua di dunia, yaitu kebun teh kayu aro. Dan juga, daerah ini dikenal dengan sebutan sekepal tanah dari surga dan memiliki beberapa ikon wisata yaitu Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, dan juga Danau Kerinci. Daerah ini juga memiliki banyak olahan makanan dan juga minuman. Salah satunya minuman dari olahan kopi yang sudah mendunia. Berlokasi di RT 5 Desa Pelompek, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada tahun 2016, kami mendapat support dari pemerintah Provinsi Jambi, yaitu ada pengembangan tanaman. Kemudian pada tahun 2021 mendapat support lagi, yaitu berupa UPH. Kemudian tahun 2023 mendapat support lagi, yaitu berupa untuk ruang penjemuran atau pengeringan. Sebelumnya pada tahun 2019 itu di zaman COVID, disitulah kami membuat yang namanya UMKM, yaitu ada pengolahan hasil dari dari perkebunan yang kami usahakan, di mana kami mulai mengolahnya mulai dari pemetikan yang benar, itu buah masak sempurna, sampai kepada pengemasan siap untuk diedarkan ke pasar-pasar. Jadi itulah awalnya dari kelompok tani ini bernama HT Kopi. Kopi HT Kerinci memiliki keunikan yang terkandung di dalamnya, membuatnya beda dengan kopi-kopi yang ada di daerah lain, sehingga rasa yang dirasakan sangat berbeda saat meminum kopi di daerah lain. Kopi ini banyak menggunakan teknik modern sebelum menjadi minuman kopi yang lezat dan banyak terkandung manfaat bagi konsumen yang merasakannya. Seperti kita ketahui, di Provinsi Jambi ini ada mengenal 3 jenis macam kopi, 3 jenis kopi ya. Ini juga sudah dikenal oleh seluruh Indonesia. Masanya kelengkapan kopi itu ada di Provinsi Jambi, yaitu adanya jenis kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Untuk ciri khasnya sendiri, kopi Arabica itu tumbuhnya itu di atas 1000 meter dari permukaan laut, 1000 sampai 1700 meter dari permukaan laut. Nah, ini hasilnya sangat membuat rasa kopi yang khas gitu ya. Kemudian ada kopi Robusta yang tumbuhnya, yang produksinya itu di dataran menengah, yaitu antara 1000 meter sampai 500 meter dari permukaan laut. Jadi 500 sampai 1000 meter dari permukaan laut itu di dataran menengah, adanya di daerah Merangin sampai daerah Ujung Ladang, itu di Kerinci bagian paling utara Ujung Ladang. Kemudian ada jenis yang ketiga, yaitu ada Liberica. Liberica ini bisa tumbuh dengan baik itu di bawah 500 meter dari permukaan laut. Itu adanya di Jambi bagian timur, yaitu kopi rawa, dikenal dengan kopi rawa. Untuk dataran tinggi sendiri di Kayu Aro ini itu di atas lebih dari 1000 meter dari permukaan laut sampai 1700 meter dari permukaan laut. Di sini sendiri itu 1400 meter dari permukaan laut. Nah, inilah yang membuat cita rasa kopi Kerinci, khususnya kopi Arabica, itu membuat cita rasa dan aromanya yang khas gitu. Kemudian didukung lagi oleh vulkanologi, di mana di Kayu Aro ini kita kenal dengan adanya Gunung Kerinci yang setiap saat itu mengeluarkan abu vulkanik. Yang abu vulkanik itu secara proses kimia itu bisa membuat tanah itu subur dan gembur, yang membuat tanaman kopi itu yang tumbuhnya sangat baik.
Nah, dari sinilah pengolahan ditambah dengan pengolahan dari seorang prosesor dan kolektor, seterusnya ke sampai ke baristanya. Nah, inilah yang membuat cita kopi kayu aro kerinci ini menjadi lebih sempurna. Tidak ada yang spesial orangnya yang mengolah kopi kerinci ini bisa menjadi enak dan enak sekali ya. Tapi memang ini sebuah anugerah yang maha kuasa membuat cita rasa yang khas. Jadi siapapun orang yang mengolah kopi kayu aro kerinci Arabica ini, semuanya akan menjadi kopi enak dan kopi sangat enak sekali. Pertama harus memilih bibit yang terbaik, selanjutnya penyemayan dengan bibit kopi, dan selanjutnya setelah kopi berumur antara 2-3 bulan bisa dipindahkan ke lahan. Dan yang harus disiapkan untuk penanaman kopi itu, kalau tidak pupuk organik, kita pupuknya juga boleh urea antara lainnya. Dan juga setelah menanam kopi kita menunggu masa panen antara 1,5 tahun sampai 15 bulan dengan 18 bulan. Kopi ini memang dibuat dengan menggunakan kopi yang langsung ditanam oleh petani kopi yang ada di sekitar lingkungan Kafe Kopi HT, dan juga beberapa petani yang ada di daerah Kecamatan Gunung Tujuh, yang menggunakan biji-biji kopi berkualitas sehingga bisa menimbulkan rasa yang berbeda dengan kopi-kopi yang ada di daerah lain. Kami pernah kemana-mana di beberapa tempat, baik di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Kami baru menemukan cita rasa kopi HT Arabica ini mempunyai ciri khas yang sangat luar biasa, dan ini membuat kami selalu berulang-ulang ke sini karena rasanya yang cukup membuat selera kami tergugah. Kopi yang memiliki rasa yang berbeda terdapat pada penyajian kopi secara espresso dengan tidak dicampur dengan rasa lain, hanya mengandalkan air kopi yang sudah diseduh dan menjadi minuman kopi tanpa menambahkan gula sedikit pun. Kopi espresso ini memiliki rasa yang unik karena pada warna hitam yang dihasilkan tidak menimbulkan rasa yang pahit saat diseruput. Rasa yang unik ini tidak luput dari sektor pertaniannya, di mana kopi ini ditanam pada lahan yang berada pada suhu yang pas untuk tanaman kopi, sehingga dapat menghasilkan biji kopi yang berkualitas tinggi dan juga banyak diincar oleh penikmat kopi dari daerah lain. Sejauh kolaborasi kami selama ini, prestasi yang kami dapatkan itu, kami ini bisa menjadi seorang kolektor. Jadi seorang kolektor ini artinya kopi-kopi yang ada milik masyarakat. Milik masyarakat itu yang plasma, yang milik masyarakat luas itu dikumpul di HT Kopi. Jadi kami sebagai kolektornya mengumpul itu, memproses sampai memprosesnya menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ini bisa mencapai 20 ton per bulannya. Itu dalam bentuk gabah kering yang kadar airnya 12-25%. Nah, ini kami support atau kami supply ke Alkosma Trakopi. Yang berikutnya akan diproses di situ sampai menjadi green bean yang siap untuk diekspor. Kemudian untuk prestasi berikutnya, pada tahun 2021 kami ikut lomba, katakanlah ini lomba, yaitu Cup of Excellence, di mana kopi kita Gunung Tujuh ini itu mendapat rang ke-26 di dunia ini. Artinya yang rang 26 dunia itu lebih baik dari nomor 1 di Indonesia.
Nah, itu prestasi yang terakhir kami dapat itu adalah Cup of Excellence tahun 2021, yaitu dalam proses full wash yang tempatnya di Bandung. Jadi harapan kami ke depannya itu para kaula muda pada khususnya itu untuk lebih mengembangkan minatnya untuk di bidang bisnis. Bagi pengunjung-pengunjung yang sudah berwisata ke HT Kopi ini, itu ada mendapat edukasi, itu mendapat inspirasi, mendapat inovasi untuk menciptakan wisata-wisata baru, khususnya dalam kuliner kopi ini, sehingga ke depannya pengembangan untuk usaha kopi itu lebih berkembang lagi. Jadi dengan adanya usaha-usaha seperti yang kami lakukan, wisata kuliner kopi ini akan meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi para petani. Jadi gini, kalau kopi ini itu bisa menguntungkan dari tingkat petaninya sampai ke tingkat pelakunya, sampai juga ke tingkat penikmatnya. Jadi harapan kami ke depannya, bagi petani, jadilah petani kopi yang profesional, jadi kolektor, jadi pengolah kopi, jadilah pengolah yang profesional, kemudian jadi pengembang atau pembisnis kopi, jadilah pembisnis kopi yang profesional. Dengan demikian harapan kami tingkat ekonomi kerakyatan itu bisa lebih baik. Kopi tidak hanya menjadi sebuah minuman yang digemari oleh banyak masyarakat, akan tetapi kopi juga dapat dijadikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu hadir di dalam kata-kata tentang kopi, seperti berkaitan dengan kehidupan, cinta, hubungan, pekerjaan, aktivitas, dan lain sebagainya. Kopi adalah salah satu warisan budaya kita. Kopi, warisan dan revolusi adalah penghormatan kepada semua orang yang telah menjadikan kopi sebagai bagian dari warisan dunia. Ini adalah undangan untuk menemukan kembali kopi, tidak hanya sebagai minuman, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.